dan sembah hanya bagimu ya Tuhan, yang sudah memberkati kami, menjaga, memelihara dan melindungi kami. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan biarkan kami. Bersama dengan keluarga Iwo kami bersyukur untuk jamahan bagi Ibu Rika, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi keluarga Bapak Barnabas dan Siva dan anak-anak. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau setia, juga tidak pernah meninggalkan biarkan kami. Karena pengalaman kehidupan berjalan bersama dengan Engkau pasti telah dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu, dan berikan sikap hati yang benar bagi kami semua. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Injil-Injil ketika dicatat memiliki tema-tema tertentu, tema-tema yang khusus. Kalau di Injil Matius menjelaskan Yesus sebagai raja, tetapi di Markus menjelaskan Yesus sebagai hamba yang melayani. Kalau Lukas, Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia sejati, dan Injil Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, di dalam Injil Markus hampir selalu ciri khas Injil Markus, maka pergilah, lalu, kemudian. Jadi kerja terus sebagai seorang hamba. Dan kalau kita lihat Injil-Injil ini, 4 Injil, baik itu Matius, Markus, Yohanes, Lukas dan Yohanes, 4 Injil menceritakan kisah ini. Satu-satunya kisah atau cerita tentang mujizat yang dibuat oleh Yesus dicatat oleh 4 Injil, cuma Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Pasal 8 Injil Markus menjelaskan Yesus memberi makan 4.000 orang, cuma di Markus yang catat itu. Atau tidak semua Injil yang mencatat itu.
Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Tentunya peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini dengan 5 roti dan 2 ekor ikan adalah peristiwa yang amat sangat penting dan menarik sekali, sehingga dalam penulisan Injil Tuhan memakai para rasul atau penulis-penulis Injil empat mencatat tentang hal ini. Saudara yang saya kasih Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita baca Injil Markus, kita bisa melihat banyak hal. Kalau saya membaca di pembacaan kita tadi ayat 30 sampai ayat 34 itu pokok tersendiri. Kemudian ayat 35 sampai 44 itu juga pokok tersendiri dan terbagi dua. Yaitu ya. Jadi ya, bagian pertama menjelaskan murid-murid baru saja pulang dari mereka diutus oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil. Kita bisa lihat itu di dalam pasal 6 ayat 1 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat itu pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Bukan ayat 1 tapi ayatnya ke 6, mulai dari ayat 6. Yesus mengutus ke-12 muridnya dan untuk mengajar ke desa-desa, mengusir setan. Dan dalam kondisi seperti itu, kemudian Yesus mengajak mereka untuk beristirahat karena begitu capek. Mereka capek, lelah. Tetapi sementara mereka menyingkir untuk istirahat, orang-orang banyak sudah lebih dahulu pergi ke tempat mereka untuk istirahat. Dan terjadilah mujizat pemberian makan 5.000 orang. Jadi kalau mencatat di sini 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan. Ada penafsir mengatakan kurang lebih 15.000 orang. Kalau saya mungkin ya taruhlah 10.000 lah begitu. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak itu 5.000. Jadi kurang lebih seperti itu dan diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, saudara, tetapi saya melihat di sini dari sisi lain. Saya melihat dan menyoroti dari sisi bagaimana tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, saudara. Tetapi ada hal-hal tertentu hanya Yesus saja, tidak bisa. Hanya Yesus saja, atau dengan kata lain, atau lebih tepat lagi, hanya dengan Yesus baru kita bisa. Ada banyak pelayanan yang mampu kita kerjakan, tetapi ada pelayanan-pelayanan tertentu hanya Yesus saja, atau lebih tepat lagi, hanya dengan Yesus baru kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah hanya Yesus saja. Katakan kiri kanan, hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain. Amin. Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa hanya Yesus saja sumber pengharapan yang dapat diandalkan. Hanya Yesus saja sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Pertanyaannya, mengapa hanya Yesus saja sumber pengharapan yang dapat diandalkan? Bertitik tolak dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44. Saya mencatat ada dua alasan. Dua alasan mengapa hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja sumber pengharapan yang dapat diandalkan. Kalau dia dua alasan, dibilang berarti khotbah pendek. Oh, belum tentu. Saudara, alasan pertama mengapa hanya Yesus saja, kita lihat ayat 30 sampai ayat 34. Karena, mengapa hanya Yesus saja? Oleh karena belas kasihannya. Saudara, artinya Tuhan Yesus memiliki belas kasihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Oh, maksud kita bilang tidak ada mungkin. Saya juga punya belas kasihan. Tetapi saudara, beberapa penafsir dan saya melihat di dalam bahasa Yunani, istilah belas kasihan ini adalah satu istilah yang tidak digunakan kepada manusia, hanya kepada Yesus saja. Artinya, belas kasihan ini adalah sesuatu yang ketika Yesus melihat sesuatu yang bergerak dari dalam, yang mau tidak mau Yesus membuat sesuatu untuk menolong. Kita kan kadang-kadang sudah ada gerakan dari dalam, tapi alasan banyak. Tapi saya ini terlambat. Betul kan tidak? Itu kisah orang Samaria yang dirampok, kemudian yang datang pertama adalah orang Farisi itu. Dia lihat, mungkin dia sebut terlambat, saya mau pergi gereja, jadi saya pergi bait Allah, jadi mau doa. Ada banyak umat yang tunggu, jadi lewat. Orang lain lagi toko agama lewat. Dia cuma lihat dari seberang dan dia jalan lagi. Saudara, mungkin bilang kita punya belas kasihan, betul. Tetapi ada saja sebagai manusia menghalangi kita sehingga kita tidak bisa berbuat atau tidak bisa mengambil langkah menolong. Tetapi belas kasihan ini adalah belas kasihan yang tidak bisa tidak. Yesus harus melakukan sesuatu. Konteks pembicaraan di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 30,
Murid-murid baru kembali dari pelayanan. Ya kan? Kita bisa lihat yang saya sudah sampaikan tadi mulai dari ayat 6. Mereka pergi memberitakan Injil, tetapi mereka mengusir setan-setan, menyembuhkan sakit penyakit. Dan ketika mereka bertemu dia, Yesus baru bertemu, pasti semangat. Murid-murid kalau pergi dan kalau pulang, mereka semangat. Cerita. Saya ingat waktu kami pelayanan di Jogja tahun 85. Biasanya siapa duluan di gereja, misalnya saya dari penginjilan, dari pelayanan dan berkunjung, saya langsung di gereja langsung main ini, organ. Jadi saya juga tidak tahu apa-apa, dan lihat organ jadi istri saya sembarangan. Tapi Tuhan tahu niat saya, akhirnya tahu juga tuh, bisa jadi tahu main musik. Pak Yos juga main gitar juga dulu, tidak kena-kena sekarang karena mau dia jadi juga. Pasti nanti yang belajar musik pasti bisa ya, asal dari dia. Nah, biasanya saya lagi main, tiba-tiba teman datang. Oh haleluya, puji Tuhan. Kira-kira, luar biasa, tadi Tuhan bawa saya untuk berkenalan dengan ini. Dan saya sudah cerita tentang Yesus. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, Petrus bilang, saya ketemu ini dan usir dalam nama Yesus. Dalam nama setan-setan keluar, saya mengajarkan. Dan mereka, akhirnya saudara, dampak dari pelayanan mereka ini, banyak orang yang cari Yesus. Coba kita lihat ayatnya yang ke-31. Banyak yang cari Yesus, ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ini penjelasannya. Sebab, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga bahkan mereka tidak sempat. Saudara-saudara, kita lihat yang pertama, belas kasihan Yesus kepada murid-murid. Yesus menyadari, Yesus tahu bahwa mereka lelah, mereka capek, memang dalam keadaan sukacita. Nah, akibat atau dampak dari pelayanan mereka, orang datang sini berganti, sehingga pelayanan mereka itu baru bercerita, orang sudah datang, dilayani lagi, datang sampai tidak sempat makan. Dalam kondisi seperti itu, Yesus tahu bahwa murid-murid lelah. Bukan hanya fisik, tetapi mungkin hati mereka lelah. Karena pasti pergi ada yang tolak. Karena kalau kita lihat di dalam pasal 6, mulai dari ayat 6 itu, Yesus bilang kalau ada satu kota kamu pergi dan tolak, kebaskan kakimu dan pergi jalan. Tidak semua memberitakan Injil diterima, tapi ditolak, mungkin dimarahi, dimaki, dikejar pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka lelah, baik fisik dan lebih-lebih lelah hati mereka. Dan setelah mereka melayani itu, orang datang banyak lagi. Dan Yesus bilang apa? Butuh belas kasihannya. Mari kita ke tempat sunyi dulu, supaya kita sendirian. Ada saat-saat tertentu kita butuh sendiri untuk tenangkan diri. Yesus tahu kebutuhan itu. Saudara-saudara, kadang-kala banyak orang, banyak hamba Tuhan sekalipun, mereka tenggelam dalam kesibukan mereka, sehingga lupa bahwa mereka harus istirahat. Saya ingat tempo dulu saya melayani dan orang bilang ke Ibu Hedi, bilang ke Bapak Dolfi, istirahat, jangan terlalu sibuk, atau istirahat saatnya untuk istirahat. Karena mereka lihat ya, saya mengajar itu pernah sampai 6 mata kuliah ke 7. Kemudian pelayanan penginjilan pergi bolak-balik, kemudian ke kampung-kampung lagi. Sampai Ibu Hedi dulu waktu baru datang menangis. Saya pulang rumah, mama menangis. Saya bilang, kenapa? Tidak apa-apa. Karena suaminya ada di rumah. Dan sampai selesai pelayanan, dan bahkan saya buat diktat sampai tengah malam. Dulu kan komputer masih pakai WS tuh, jadi hafal banyak. Nggak ketik ini, kontrol ini, kontrol ini. Jadi saya yang umur begini berbahagia karena dari WS sampai sekarang Office berapa, ya kan? Kalau kalian tidak tahu apa itu WS bagian, tapi saya kira Bu Yanti, Pak Bas mungkin udah tahu itu ya. Waktu kuliah, saya dari mesin ketik yang besar-besar sampai WS. Nah, kerja pulang sudah malam, udah capek, dan biasa capek kan saya tipenya pendiam. Kalau saya capek saya diam saja sampai di rumah. Bagaimanapun kalau istri menangis, suami tidak bisa tahan. Kenapa? Kan tidak apa-apa. Biasa kan perempuan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu banyak. Betul kayak ibu-ibu kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak apa-apa itu banyak. Tapi kalau dikeluarkan, berarti itu saja yang dikeluarkan itu sudah. Tapi kalau tidak apa-apa itu apa-apa banyak. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa perlu istirahat, perlu sendirian.
Namun kita lihat apa yang terjadi, saudara. Situasinya berbeda. Mereka pergi ke satu tempat, naik perahu. Tetapi rupanya kalau sekarang ada WA bilang begini, Yesus lagi menuju ke arah timur, semua ke sana. Jadi WA grup berantai. Jadi akhirnya semua jalan ke tempat di mana Yesus mau pergi. Sehingga perahu mendarat, kan bilang kapal itu sebenarnya kapal-kapal pukat atau perahu pukat untuk angkatan tengah ikan. Waktu sudah mendarat, mamayo orang full. Berapa orangnya? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Bayangkan kalau 15.000. Kita bayangkan saja kalau di lapangan Borasi 15.000 penuh lapangannya, tidak? Aduh, mungkin Petrus tunggu banget itu udah istirahat baru. Murid lain, wah ini gimana ini? Tetapi kita lihat di sini situasinya berbeda. Ayat 33 kita baca, ayat 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, situasinya berbeda. Tetapi apakah Yesus jengkel, marah, atau bilang, kamu sabar dulu ya, saya mau istirahat dengan murid-murid, kamu tinggal sini ya, kamu pergi ke gunung situ, jangan ikut. Tidak. Mari kita lihat ayat 34 dari dia. Ini intinya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Stop dulu kata melihat. Kata melihat di sini adalah dia melihat apa yang menjadi kebutuhan. Bukan hanya sekedar lihat, orang banyak capek. Tapi dia melihat ini orang-orang ini ada datang dengan keperluan yang besar. Saudara, sejumlah besar orang banyak tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang membuat hatinya tergerak oleh belas kasihan? Karena kita baca mendengar kanan 1, 2, 3. Karena mereka seperti domba yang tak mempunyai gembala. Sampai situ. Ketika Yesus melihat mereka bagaikan domba yang tak bergembala. Saudara, artinya mereka tidak punya pemimpin. Mereka itu arahnya kacau. Tidak ada arah, perlu pengarah, perlu pembimbing, perlu penasehat. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah sakit penyakit, atau masalah apa saja. Yesus melihat. Izin ya. Tuhan Yesus melihat dan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saudara-saudara, artinya hati yang digerakkan oleh belas kasihan seperti saya katakan tadi adalah suatu gerakan yang karena dia melihat ada suatu dorongan harus buat sesuatu sehingga mereka seolah-olah lupa untuk waktu istirahat. Saya tanya, apakah Yesus lupa waktu istirahat? Tidak. Tetapi sekarang Yesus sedang membuat murid-muridnya beristirahat dalam pengertian hatinya untuk melihat ini loh cara melihat orang. Langsung melayani, dan Yesus melayani mereka, mengajarkan sampai lupa waktu. Sudah mau malam. Kita lihat ayat yang ke-35. Ayat 35 sudah mau malam. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya. Pada waktu hari sudah mulai malam. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, seringkali kita mungkin merasa bahwa saya perlu arah dari Tuhan. Hidup sudah tidak terarah, atau pergumulan, persoalan, tantangan, saya sudah berusaha tapi tidak bisa. Hanya Yesus saja karena dia penuh belas kasihan. Mungkin sudah berkata, saya tidak perlu belas kasihan. Betul, mulutmu berkata demikian, tetapi hatimu, Allah sudah tahu bahwa kita membutuhkan belas kasihan. Dan Yesus melihat dengan penuh belas kasihan. Dia tahu dan dia siap. Tetapi saudara tahu, mereka yang mengalami atau menerima belas kasihan Yesus adalah mereka yang datang kepadanya. Mereka yang penuh persoalan datang kepadanya. Bukan sudah penuh persoalan, tapi saya tidak perlu belas kasihan. Makanya dalam Matius pasal 11 ayat 28 Yesus berkata apa? Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbuat berat. Artinya, walaupun kita letih lesu berbuat berat, tapi kita tidak mau datang, tidak mau mengikuti, dia tidak bisa. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur dengan pergumulan kesehatan yang saya alami. Setiap hari, setiap saat saya selalu bilang, Tuhan, bisakah perpanjang waktu sedikit lagi? Ya kan? Tuhan, bisakah? Tadi pagi saya bilang begini ke ibu, karena saya persiapan sampai tengah malam, asik belajar firman Tuhan, tapi mata saya ini ada daging yang mulai peleh hitam. Jadi saya kalau lihat orang ini seperti ada, minta maaf, ada tai mata ke apa ini, bolak-balik. Padahal itu daging yang sudah mulai tutup bagian hitam. Sudah 1 minggu ini, atau ya 1 minggu sekitar itu. Tetapi saudara, ini bikin kepala sakit. Karena kepala sakit, jadi waktu baca itu agak susah. Sementara saya tidak boleh lama di laptop, tapi minggu-minggu ini saya di depan laptop lama buat laporan, buat ini, buat persiapan dan sebagainya. Dan ketika kondisi seperti ini saya berkata, Tuhan, saya jadi enak sekali saudara. Justru di pergumulan, di tengah pergumulan, saya mendapatkan dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang membutuhkan belas kasihan Tuhan? Anda ragu-ragu tentang masa depan? Iya, tujuan. Dia yang dapat memberikan tujuan yang pasti. Kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan secara psikologis atau di dalam diri kita. Aduh, kenapa ini? Ayo, gimana ini? Saya dan Ibu Hedi ini, kami keluarga baru mengalami hal yang luar biasa. Setiap bulan ada kewajiban-kewajiban kami. Pada minggu lalu saya bilang begini, Ma, kita butuh ini, banyak ini. Dan tahu, Tuhan langsung buat jalan. Puji Tuhan. Baru saya bilang lagi, Ma, bulan depan lebih banyak lagi. Tadi pagi, Tuhan terima kasih. Hanya bilang dalam hati, Tuhan saja bicara dengan istri, tapi itu doa. Saya belum pernah menyampaikan kami butuh ini Tuhan. Tapi Tuhan sudah tahu, karena Dia melihat. Dia melihat dan Dia berbelas kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus saja, hanya Tuhan Yesus saja sebuah pengharapan dapat diandalkan? Karena pertama, karena belas kasihannya. Yang kedua, ayat 35 sampai 44, karena apa kira-kira? Ayat 35 sampai 44 ini bicara tentang memberi makan. 5 roti, 2 ikan, memberi makan orang begitu banyak. Itu bicara tentang apa? Karena kuasanya. Pertama karena belas kasihannya, kedua karena kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus untuk memelihara, kuasa Tuhan Yesus untuk memenuhi keperluan mereka, keperluan umatnya, kebutuhan umatnya. Saudara, dalam kesibukan belajar dan melayani orang banyak, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Guru, kalau bahasa sehari-hari, guru semalam ini, nanti dong lapar. Ya. Kalau lapar malam, ini kan orang banyak, mama-mama bawa anak-anak. Coba kalau anak-anak di sini sebentar ibadah gereja dia tidak sarapan dari pagi pada dia lapar sekarang. Kira-kira apa? Kacau balau. Lapar membuat beberapa orang tidak bisa tidur atau menjadi saudara. Dan murid-murid bisi. Ini orang lapar. Perlu makan. Saudara, yang saya kasih Tuhan di dalam ayat yang ke-35. Pada waktu ayat 36. Kita lihat. Ini kata murid-murid, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Saran ini baik. Karena apa? Orang ini begitu banyak. Murid-murid tidak berpikir tentang Yesus berkuasa. Tetapi mereka bilang, guru, suruh pergi cari makan. Dia mau cari makan dulu. Tetapi Yesus jawab apa? Kita lihat ayat yang ke-37. Tetapi jawabnya apa? Kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira ketika lihat orang banyak begini, dan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kira-kira bilang bagaimana? Wah, ini dia bilang begini, karena dia bilang, apakah kita harus keluarkan uang 200 dinar? Ini kerja 1 tahun loh, untuk kasih makan orang banyak ini. Baru di tempat lain bilang, kita mencari roti sebanyak ini, dapat di mana? Jadi logika manusia, otak manusia langsung berjalan. Ini mustahil, ini tidak mungkin. Tetapi saudara, ketidakmungkinan inilah yang Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ketika mereka dalam keadaan bingung seperti itu, ayat 38 dikatakan apa? Mari kita lihat ayat 38.
Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Periksa. Bukan Yesus bilang, apa yang tidak ada padamu? Tetapi apa yang ada padamu? Periksa dan kasih ke sini. Dan mereka periksa. Dan dapat berapa? 5 roti 2 ekor ikan. Kita lihat di bagian lain, di Injil lain. Ini 5 roti 2 ekor ikan didapat dari seorang anak kecil. Dari seorang anak. Nah, timbullah teori yang mengatakan ini sebenarnya bukan mujizat. Ada 2 cerita tentang ini. Ada 2 cerita. Satu cerita yang paling konyol. Mereka bilang begini, sebenarnya Yesus tipu-tipu saja. Jadi di dekat situ ada goa, ada roti sudah banyak sekali di situ. Kemudian Yesus pakai jubah besar, dan dia murid-murid dari belakang over belakang kiri, seperti itu yang dulu pengganda uang. Itu macam orang apa ya? Masa ada teori macam itu? Tapi ada cerita seperti itu untuk menyatakan bahwa itu tidak benar. Jadi, tapi teori kedua bilang begini. Roti itu, ini sesat, jangan ada yang mengantuk baru kau salah dengar. Roti itu dari siapa? Anak kecil toh. Anak kecil saja bawa roti. Masa orang besar tidak bawa bekal? Masuk akal atau tidak? Masuk akal toh? Masuk akal. Tetapi kita berkata bahwa teori yang pertama, Yesus tidak tiba-tiba di situ ada dan undang mereka yang datang. Tidak mungkin Yesus sudah siapkan roti di situ banyak. Itu tipu-tipu memang orang yang kacau balau. Tapi yang kedua, Alkitab berkata ini mujizat. Cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan dan Tuhan hanya minta berapa yang ada padamu. Dan yang ada padamu itulah kemudian dengan kuasa yang digandakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya perlu apa yang ada pada mereka, bukan apa yang tidak ada pada mereka. Tuhan Yesus hanya perlu apa yang ada pada kita, dan dengan apa yang ada pada kita dia mau pakai kita untuk jadi saluran berkat. Saudara cuma lihat ya, murid-murid kan capek, dan mereka justru ada pelayanan baru dan isi hati mereka sekarang. Ketika mereka bilang, bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus bilang, berapa roti ada padamu? Oh, 5. Oke, kasih. Dan Yesus doakan. Dan Yesus mulai pecah-pecahkan, patah. Kasih Petrus, kau kasih bagi. Bayangkan kalau Petrus pegang 1 roti, dan dia bilang, saya kasih bagaimana caranya? Ini cuma 1. Bukan 1, setengah ya, patah. Kau lagi bagi-bagi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan membuat murid-murid menjadi alat saluran berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengalami atau bersama-sama dengan mujizat itu karena Tuhan berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya hanya Yesus saja, hanya dengan Yesus saja, hanya bersama dengan Yesus saja, karena dia pribadi yang berbelas kasihan, dia pribadi yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, jika kita bersama Yesus, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja, taruh harapan kepada Tuhan. Alkitab sudah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, karena hanya dia saja. Mengapa? Karena dia tahu dan dia peduli keperluan dan kebutuhan kita. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi keperluan kita yang paling mendasar. Tetapi kita lihat, pada waktu orang banyak itu datang, Yesus tidak langsung kasih makan, tapi isi keperluannya dulu, yaitu firman Tuhan, Injil. Dia berkuasa menolong kita. Dia mau memakai kita juga menjadi alat saluran berkat seperti para murid menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mungkin mendoakan orang, mungkin ada di antara kita, saya menjadi saluran berkat bagaimana? Mulai kecil-kecil dulu. Anak-anak di rumah, hormati orang tuamu, bantu mereka. Oh, Bapak mungkin datang dari jauh, aduh Bapak, itu dia bilang ya, terlalu itulah. Tapi saudara, ibu-ibu juga, jadi ibu rumah tangga yang baik, menyiapkan ini saluran berkat. Kita tidak usah pikir jauh dulu. Oh, saya mau pergi penginjilan di sana, sabar dulu. Semangat kita penginjilan di sana, tapi di rumah bagaimana? Lingkungan sekitar kita bagaimana? Menjadi berkat bagi orang sekitar. Yang tidak, yang bilang tidak terlalu susah, yang gampang tapi susah, hanya adalah doa. Pernah kita doakan orang yang membutuhkan pertolongan,
Tetapi ketika kita di dekat mereka, pernah kita menolong mereka dengan hati penuh belas kasihan, Tuhan memakai kita juga. Saudara, hanya Yesus saja, karena dua hal. Pertama, belas kasihannya. Mohon belas kasihan Yesus ada di hati kita. Yang kedua, karena kuasanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau-lah Allah yang hidup, Allah yang memahami kehidupan kami. Engkau berbelas kasihan dan penuh kuasa. Ajarlah kami senantiasa berharap kepadamu, berserah kepadamu. Tetapi dengan rela hati juga bersedia untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat saluran berkat dimanapun kami berada, terlebih di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Terima kasih, kami ucap syukur dan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pelajaran.